Shalom, selamat pagi. Apa kabar adik-adik? Semoga sehat selalu dan di dalam lindungan Tuhan senantiasa. Adik-adik, hari ini kita mau merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan lagi. Ayo kita berdoa dulu ya. Kunci tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa di sorga, kami sangat bersyukur atas pertemuan yang indah yang kami alami saat ini. Dalam pertemuan kali ini pun kami mau mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kami selalu berdoa semoga anak-anak sekolah minggu boleh bertumbuh imannya di dalam Tuhan lewat taburan firman Tuhan yang mereka nikmati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik ambil Alkitabnya karena kita akan membaca beberapa ayat. Buka Alkitabnya di dalam kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 1 dan 2. Mari adik-adik memperhatikan di dalam Alkitabnya ya. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersuka cita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Adik-adik sekolah minggu, renungan hari ini berjudul Doa Mengubahkan Segala Sesuatu. Adik-adik, sebelum doa Hana yang penuh dengan ucapan syukur dan pengagungan Hana kepada Tuhan serta sukacita yang dirasakannya, ada sebuah kisah yang membuat hati Hana begitu pedih karena duka cita yang dalam. Mari kita dengarkan bersama, adik-adik dengarkan kakak bercerita ya, karena ada begitu banyak yang dapat kita pelajari dari kisah hidup seorang Hana. Dalam pasal 1 dari kitab 1 Samuel merupakan kisah kehidupan Hana. Ditulis di sana, Hana merupakan satu dari dua istri dari seorang yang bernama Elkana. Hana dan Elkana saling mencintai, tetapi sayang Hana tidak bisa punya anak karena mandul. Setelah menunggu begitu lama, tetapi Hana tetap tidak mendapatkan anak. Hati Hana menjadi sangat sedih. Elkana mempunyai istri yang lain yang bernama Penina. Penina diberkati oleh Tuhan dengan banyak anak, tetapi Penina memiliki hati yang jahat. Penina ini selalu menyakiti Hana. Hana menjadi semakin sedih hatinya. Setiap tahun, Hana dan keluarganya selalu taat dan setia pergi ke rumah Tuhan untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Karena Hana belum juga mendapat anak, Penina sengaja membuat hati Hana menjadi sedih. Begitulah kata Penina. Ia sengaja agar hati Hana menjadi panas dan gusar. Dengan pedih hati, Hana menangis dan tidak mau makan. Hatinya begitu sedih dan sakit setiap mendengarkan ucapan Penina. Pada suatu kali, ketika selesai makan, Hana berdiri lalu pergi ke rumah Tuhan. Dengan hati yang pedih sambil menangis, berdoalah Hana kepada Tuhan. Hana mencurahkan semua isi hatinya kepada Tuhan. Hana berdoa supaya Tuhan memberikan dia seorang anak. Hana berjanji akan memberikan anak itu kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Hana terus saja berdoa sambil menangis. Ia berkata-kata di dalam hatinya. Di dekat Hana berdoa ada seorang imam yang bernama Imam Eli. Ia mengamat-amati Hana yang sedang berdoa dan ia mengira kalau Hana yang sedang berdoa itu sedang mabuk.
karena Imam Eli tidak mendengar apa yang diucapkan oleh Hana, karena Hana berdoa dari dalam hatinya. Imam Eli menegur Hana, tetapi Hana berkata, "Tidak, tuanku, aku tidak sedang mabuk, tetapi aku adalah seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Karena besarnya cemas dan sakit hati, maka aku berbicara begitu lama." Kemudian Imam Eli memberkati Hana, lalu Hana pulang, mukanya tidak muram lagi, dan ia mau makan. Itu artinya setelah Hana selesai berdoa, Hana mendapatkan kekuatan yang baru, sukacita dan ketenangan dari Tuhan. Dan itulah sebabnya adik-adik, jika kita berdoa, kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh agar kita juga mendapatkan ketenangan, kekuatan, dan sukacita yang daripada Tuhan. Karena doa adalah salah satu cara kita untuk berhubungan atau berbicara langsung dengan Tuhan kita. Hana dan keluarganya kembali pulang dari Silo ke rumah mereka di Rama. Adik-adik sekolah minggu, apakah doa Hana dijawab oleh Tuhan? Iya dong, doa yang sungguh-sungguh pasti dijawab oleh Tuhan. Setelah 1 tahun berlalu, Tuhan menjawab doa Hana. Maka mengandunglah Hana, dan Hana melahirkan seorang anak laki-laki sesuai dengan doa Hana. Dan Hana menamai anak itu Samuel. Adik-adik masih ingat dengan janji Hana tentang anak yang akan diberikan Tuhan itu? Iya, benar sekali adik-adik. Hana telah berjanji kepada Tuhan. Ia akan memberikan anak itu kepada Tuhan seumur hidupnya. Dan benar adik-adik, Hana benar-benar memberikan Samuel kecil kepada Tuhan seumur hidupnya. Samuel yang kecil itu masih sangat kecil waktu Hana membawanya ke rumah Tuhan. Dan Samuel yang kecil itu tinggal di rumah Tuhan, menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Setiap tahun ibunya membuatkan ia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya pada saat mereka mempersembahkan korban setiap tahun. Dan Tuhan berberkati Hana dan Elkana. Hana diberkati dengan 3 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Itulah kisah hidup Hana. Bagaimana ia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan doanya dijawab oleh Tuhan. Oleh sebab itu, pada pasal 2 ayat 1 dan 2 yang baru saja kita baca merupakan doa dan puji-pujian Hana kepada Tuhan. Segala kegelisahan, kepedihan, sakit hati yang dirasakan oleh Hana digantikan oleh Tuhan sebuah sukacita yang besar. Hana memperoleh apa yang diinginkan hatinya, yaitu seorang anak. Tetapi ketika Hana menyerahkan anak itu kepada Tuhan, Tuhan menggantikan kepada Hana 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan kepada Hana. Setelah Hana menepati janjinya kepada Tuhan, Tuhan pun memberkati Hana kembali dengan 3 orang anak laki-laki dan 2 anak perempuan, menggantikan anak yang diserahkan Hana kepada Tuhan. Adik-adik, mari kita belajar dari kisah hidup Hana ini, karena ada begitu banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil untuk kita renungkan bersama. Di antaranya, pertama, Hana ketika ada masalah, Hana tidak menyerah. Yang kedua, di dalam masalahnya, Hana tetap melibatkan Tuhan. Contohnya, Hana berdoa kepada Tuhan. Dan yang ketiga,
Hana menepati janjinya kepada Tuhan. Ketika Hana meminta seorang anak kepada Tuhan di dalam doa, Hana berjanji akan menyerahkan anak tersebut kepada Tuhan. Dan benar, setelah Samuel lahir, Hana membawanya ke rumah Tuhan. Itulah teladan dan pelajaran yang bisa kita ambil dan kita renungkan dari kisah hidup Hana. Adik-adik, jangan mudah menyerah ya, tetap semangat dan libatkan Tuhan selalu seperti Hana. Amin firman Tuhan. Dan mari kita berdoa untuk menutup firman Tuhan hari ini. Kunci tangan, tutup mata, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, terima kasih atas firman Tuhan hari ini. Kami belajar dari hidup Hana yang setia kepada Tuhan. Biarlah firman ini menjadi pedoman di dalam hidup kami, menjadikan kami kuat di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, terima kasih adik-adik telah mendukung channel YouTube ini. Bagi teman-teman yang lain yang belum subscribe, silakan di-subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video berikutnya.